Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, idza ahabballahu 'abdan, sesungguhnya apabila Allah mencintai seorang hamba, nada Jibril, Allah akan memanggil Jibril. Jibril ini pemimpinnya para malaikat. Di kuwatin indadil arsy makin muta'ing sama amin. Di surat At-Takwir, Jibril ini di kuwatin, memiliki kekuatan, indadil arsy, di sisi pemilik aras, makin, memiliki kedudukan yang istimewa. Disebut memiliki kekuatan, mampu bolak-balik langit dan bumi dengan kecepatan satu harinya 50.000 tahun. Roket Elon Musk juga nggak mungkin begitu ya. Sampai bulan, sampai Mars tetap aja lama. Ini mah satu harinya itu 50.000 tahun. Makanya menembus sampai langit ketujuh. Dan kalau Allah berfirman, semua malaikat itu semacam pingsan, kaget berat, lalu kemudian mereka siuman. Nah, yang pertama kali siuman itu adalah Jibril. Mereka bertanya kepada Jibril, madza qala rabbukum? Qalul haqqu wa huwal aliyyul kabir. Ada di surat Saba. Muta'in itu ditaati. Artinya pemimpin yang ditaati, muta' itu. Sama itu di sana. Di sana itu di langit. Amin, dan terpercaya. Makanya disebut Ar-Ruhul Amin. Ruh itu roh, ya, alam roh itu alam malaikat. Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin. Al-Quran itu turun langsung dari Allah, diturunkan melalui ar-ruhul amin litakuna minal mundirin, agar Nabi menjadi orang yang memberikan peringatan. Jadi kenapa Allah memanggil Jibril? Beliau adalah pemimpinnya para malaikat. Innallaha yuhibbu fulanan, sungguh Allah mencintai si fulan. Fulan ini panggilan ke seseorang tanpa nama. Kalau di kita ke si bapak anu, ke ibu anu, ke ujang si neng, gitu, ujang neng kan panggilan tanpa nama. Allah mencintai fulan. Sebut saja misalkan Allah mencintai Bapak Ahmad. Fahibbah, maka cintailah dia oleh kamu. Fayuhibbuhu Jibril, maka Jibril pun kemudian mencintainya. Malaikat itu
la ya'sunallaha ma amarohum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak mungkin maksiat kepada Allah dan selalu bisa mengamalkan apa yang diperintahkan. Fayunadi Jibrilu fi ahli sama, lalu Jibril menyeru kepada semua penghuni langit. Penghuni langit adalah para malaikat. Hal ataka naba'ul khosmi, bukan itu. Maliya min ilmin bil mala'il a'la idh yahtasimun. Nah, bil mala'il a'la itu para penghuni yang paling tinggi. Maliya min ilmin, saya enggak punya ilmu. Ada apa para malaikat di atas dulu ketika mereka tanda kutip ya berdiskusi. Berdiskusi yang dimaksud tentang akan adanya khalifah di bumi yang akan Allah ciptakan. Itu kan malaikat diskusi. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi apakah kemudian makhluk ini nanti berpotensi untuk merusak di bumi, saling membunuh? Kata Allah, saya lebih tahu apa yang kamu tidak tahu. Makanya itu surat Shad, surat 38 bagian akhir, halaman akhir. Yuha ilayya annama ana nadhirum mubin idh qala rabbuka lil malaika inni khaliqum basyarum min tin wa idza sawaituhu wa nafakhtu fi min ruhi faqaw lahu sajidin. Itu yang kemudian tentang Nabi Adam dan panitia mohon ngayung wae. Diskusi ya yang kemudian dengan Jibril dengan iblis. Itu bahasanya bil mala'il a'la. Langit, para penghuni langit yang tinggi. Fi ahli sama. Innallaha yuhibbu fulanan. Sungguh Allah mencintai si fulan. Fahibbu, maka cintailah dia. Fayuhibbuhu ahlus sama. Ketika diumumkan oleh Jibril itu, maka kemudian para penghuni langit pun mencintai Bapak Ahmad itu. Tsumma yudau lahul qabul fi ahlil ardi, kemudian diciptakan, arti asal yudau disimpan, diletakkan bagi Bapak Ahmad itu al-qabul, penerimaan fi ahlil ardi, di penghuni bumi, maksudnya di bumi manusia. Ini menunjukkan ada link ya antara cinta penduduk bumi dengan cinta penduduk langit, dengan cintanya Jibril dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Sumbernya adalah cinta Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Imam Bukhari menuliskan hadis ini, perlu dicatatkan kan, di dalam bab al-miqah minallahi ta'ala, kecintaan dari Allah Ta'ala. Saya tulis di catatan kaki nomor 6040. Istilah al-miqah itu sendiri dirujukan pada hadis Abu Umamah riwayat Ahmad, Ibn Abi Syaibah dan At-Tabrani. Al-miqah minallah wasid minas sama. Fa idza ahabballahu 'abdan, nah titik-titiknya sama dengan hadis yang di atas. Al-miqah itu kecintaan dari Allah, wasid, situ dari saut. Saut itu suara. Ya.
suara seruan minas sama dari langit. Karena kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, maka nanti ada seruan yang sama dari Allah ke Jibril, dari Jibril ke para malaikat, dari malaikat kepada penghuni bumi. Seruan gimana dari malaikat ke penghuni bumi? Ya seruannya seruan halus. Karena kan kata Nabi SAW, inna libni adam lammatun minal malaikah wa lammatun minasyaiton. Manusia itu selalu merasakan dua bisikan. Bisikan dari malaikat, bisikan dari setan. Bisikan dari malaikat, ngaji. Bisikan dari setan, ulah mending lalajo persi. Bisikan dari malaikat, tak ngaji, sodako. Bisikan dari setan, ulah lebar, mancing. Makanya kita diajar untuk berlindung dari bisikan yang jahat. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah itu jadi suara dari langit itu masuknya langsung ke hati bapak-bapak, ibu-ibu. Dan ketika bapak-bapak, ibu-ibu kompak mencintai seseorang, ini tentu yang dimaksud orang-orang solih ya. Da penjahat oge loba pencintana. Tapi nyanu jahat deui. Kata Nabi SAW kan di hadis yang lain, ukuran orang baik dan orang buruk itu lihat saja siapa yang mencintainya. Kalau yang mencintainya orang-orang baik, berarti dia orang baik. Kalau yang mencintainya adalah cukong naon? Cukong politik, cukong ekonomi. Nah, itu bahasa cukong modalin orang baik. Maka berarti dia bukan orang baik. Kemudian dalam riwayat Al-Bazzar dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Ma min 'abdin illa walahu situn fis sama." Tidak ada seorang hamba pun melainkan dia memiliki sit. Ya, situ tadi artinya suara. Saya terjemahkan penyebutan di langit. Fa in kana hasanan wudi'a fil ard. Jika penyebutan di langitnya baik, maka akan diturunkan ke bumi pun baik. Wa in kana sayyi'an, jika itu jelek, wudi'a fil ard, maka akan diturunkan ke bumi pun jelek. Jadi penilaian penduduk bumi baik dan jelek itu, ini ada standar umumnya, meski nanti ada standar khusus yang beda-beda. Cuma secara umum ketika orang-orang soleh itu menilai baik kepada orang ini, berarti penghuni langit pun demikian. Ketika orang ini dinilai jelek oleh para penghuni bumi, maka di langit pun demikian. Makanya kan dalam hadis terkenal ya, Umar bin Khattab ketika ada yang meninggal, lalu jamaah kompak membicarakan kebaikannya. Kata Umar, wajabat. Pasti demikian. Kemudian ada yang meninggal lagi. Jamaah spontan membicarakan kejelekannya. Kata Umar, wajabat. Pasti begitu. Lalu para tabiin konfirmasi ke Umar, apa maksud Anda wajabat? Dulu zaman Nabi SAW, ketika di pagi hari ada yang meninggal, dan itu orang baik, para sahabat membicarakan kebaikannya spontan.
Lalu Nabi berkata wajabat. Sama. Kemudian ketika siangnya ada yang meninggal lagi, para sahabat spontan. Lain gibah mah spontan membicarakan kejelekannya, misalkan hanjakal si bapaknya sampai menjelang meninggalnya menit pernah ke masjid. Pantama spontannya lain gibah. Cenah Ustaz ngomongkeun we henteu saling menasihati. Spontan membicarakan kejelekannya, lalu kata Nabi wajabat, pasti. Sahabat bertanya, apa Nabi maksud wajabat? Tadi ketika ada orang yang meninggal, kalian membicarakan kebaikannya, maka pasti dia orang baik dan akan diperlakukan sebagai orang baik di alam kubur sampai di akhirat. Dan kalau dia orang jelek, kalau kalian membicarakan kejelekannya, berarti dia orang jelek. Dia akan diperlakukan di alam kubur sampai alam akhirat jelek. Kata Nabi, antum syuhada'ullah fil ard. Kalian itu adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Punten, makanya di fikih yang berbeda dari saya, kalau ada yang meninggal sok ditanyakan ke imamna, bapak-bapak kumaha ieu? Bapak Ahmad teh soleh tuh, soleh gitu. Nyanu dek ngomong teh soleh ge keur kitu mah daerah. Kiraku teh soleh gitu. Bapak-bapak kumaha ieu teh kumaha? Oh, bager tuh, bagur gitu kan. Oh, ngadoa gitu, pulang gitu. Ya mungkin fikih mereka itu untuk memastikan bahwa ini orang soleh. Cuma hemat saya, mohon maaf, jadinya formalitas. Soalnya di hadis itu spontanitas, bukan formalitas. Dan ini biasanya kelihatan dari menyolatkan. Menyolatkan tuh kelihatan. Kalau mengantarkan tidak terlalu, karena kan di hadis Nabi SAW tentang mengikuti jenazah itu, kalau sampai menyolatkan dapat 1 qiraat, kalau sampai mengantarkan dapat 2 qiraat. Jadi minimal sampai menyolatkan. Keur nganterkeun mah waktunya beda lagi. Kalau yang menyolatkannya banyak, itu syuhadaullah fil ard. Dan Nabi SAW di masa hidup beliau selalu pilih-pilih nyolatkan. Ada sahabat yang Nabi tidak mau menyolatkan. Kenapa? Kata Nabi, enggak. Shallu ala sahibi, silakan. Kalau keluarganya, tetangganya mau menyolatkan, silakan. Ini ada juga. Semalam juga istri saya tanya, Pak, Bapak ngalengok teh ka anu nganterkeun teu, boro-boro nganterkeun keur maya jadwal ngajar. Ngalengok teu, henteu nyolatkeun teu, henteu naha. Harus pada apal gitu. Jamaah saya juga sama. Padahal teu janjian. Udah ya malamnya. Nah, teu kadar hari itu, Pak Ustaz ge henteu. Tapi kita nggak boleh spontan, ya karena kita tahu, ya nggak bisa gibah kayak yang diobrol. Gibah itu kalau disebutkan namanya, ini kan nggak disebutkan namanya. Jadi kalau sampai melarang menyolatkan, nggak, Nabi juga silakan. Kan kalau mungkin anaknya, keluarganya piraku teu nyolatkeun, atau tetangganya Pak RT piraku teu nganterkeun. Ya minimal RT mengantarkan. Ya. Tapi Nabi sendiri tidak mau menyolatkan. Ternyata sesudah dikuburkan, diperiksa oleh keluarganya, ada di sakunya 3 dirham dan itu dari ghanimah perang. Mun keur meresan duit kenceleng teh jual sakuan eta gitu. Ya. Atawa keur nyacak daging sumputkeun buntut teh. Ya. Duk
kada unggal kurban teh aya we nu leungit lamun teu buntut cokor. Ieu sapi aya 12, nah buntutna 11. Mun hiji deui wah teh. Sok riweuh. Cokor cenah sapi aya 8 kuduna 8 kali 4 32. Nah aya 30 mana 2 di riweuh teh. Oh di mana nambahan? Jadi 3 dirham itu kan 1 dirhamnya kurang lebih 10.000. Pira gara-gara nilap duit 30.000 Nabi nggak mau menyolatkan. Tapi bukan berarti kafir. Kalau kafir haram disolatkan. Katanya silakan solatkan. Ya, orang yang begini artinya meninggal dalam keadaan pendosa besar. Orang pendosa besar itu masih boleh disolatkan. Cuma kita berhak untuk tidak menyolatkan. Lalu kan kata Nabi SAW, nanti si ruh itu sebelum dimasukkan ke alam kubur adanya di bumi, dibawa dulu ke langit. Kalau dia orang solih, dia akan dibukakan pintu langit, dibawa ke langit, tercium harumnya, sampai semua penduduk langit memujinya. Tuh kan link kan? Pujian penduduk bumi ngeling dengan pujian connect ya, nyambung dengan pujian penghuni langit. Maka dia didaftarkan kata Allah, uktubu abdi fi illiyin. Daftarkeun tah, catat bagada administrasi cenah gitu. Di illiyin. Makanya ada kan di surat Al-Mutaffifin, kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Illiyin itu dari ali itu luhur, atas. Tapi kalau orang itu orang jahat, la tufattahu lahum abwabus sama, tidak akan dibukakan pintu langit, mentok. Ya, jadi penghuni langit pun nggak mau buka, dari dunia nogis diomongkeun. Maka kemudian kata Allah, uktubu abdi fi sijjin. Nah ini kan di surat Al-Mutaffifin, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Arti sijjin itu penjara bawah tanah. Sijjinun itu penjara, sijjin. Maka kata Allah, itu dia dijatuhkan ka'annama kharra minas sama au tahwi birrih fatakhtafuti ka'annama kharra minas samai fatakhtafutir au tahwis rih ila makanin sahih. Seolah-olah dia dilempar dari langit lalu disambar oleh burung. Nama lain burung itulah pesawat, roket. Lalu dia nyungsep terbawa oleh angin fi makanin sahih ke tempat yang paling bawah. Langsung diusir, palangkeun. Cep lah ke alam kubur nanti. Di alam kubur lagi kan sempit. Kalau orang yang itu udah didaftarkan, kemudian silakan bawa lagi ke bumi, luaskan tempatnya, terangkan kuburnya, dan temani dia, istirahatkan, suruh di istirahat di alam kubur. Maka nanti ketika hari kebangkitan kan bangkitnya dari bumi kan, dari alam kubur. Dalam kubur dari bumi. Alam kubur itu adanya di bumi, belum ke langit, belum. Makanya nanti semuanya protes, man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Itu kan ketika bumi dibongkar. Tapi bapak-bapak teu kudu capek-capek ngagali kuburan di mana alam kubur teh. Neangan nepikeun ka ngebor 200 meter sakilo. Cenah alam kubur teh. Kan alam kubur alam ruh. Sama aja sok bapak bedah ieu teangan ruh aya teu. Apa bedanya orang yang hidup dan orang meninggal? Ruh. Ketika ruh tidak ada, jasad busuk. Ketika ruh ada, jasad sehat kuat sampai 70, 60, 80. Tapi sok bongkar ku sinar X aya moal ruh. Ese. Nganu ngabedakeun teh beratna ketika meninggal mah tos hampang. Ada beratnya tapi enggak kelihatan.
Qala Yahya bin Mu'adz, kata Yahya bin Mu'adz, haqiqatul hubbi fillah an la yazida bil birri wa la yanqusu bil jafa. Hakikat cinta karena Allah itu tidak bertambah karena kebaikan dan tidak berkurang karena ketiadaan perhatian. Oh ya, maaf ya. Bagaimana Allah bisa mencintai kita? Tadi kan kalau Allah cinta, Jibril, malaikat, penghuni bumi semua mencintainya. Pertanyaannya, bagaimana Allah bisa mencintai seorang hamba? Di hadis tentang cinta itu kan diantaranya ketika Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada apapun. Jadi kalau Bapak masih kalah cinta Allah dan Rasulnya dengan Persib, dengan sepak bola, hese dicintai ku Allah. Yang kedua, ketika dia mencintai orang lain dan dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Bukan karena ingin sesuatu. Bapak mencintai Bapak Ahmad itu karena Allah. Bukan karena ingin dapat jatah jabatan. Naon? Wakil RW misalkan. Kulantaran terjadikan wakil RW, wah ngambek. Itu cintanya tidak tulus. Teu Pak Abdi mah teu ngobrol politik teu. Kalau rasanya contohnya eta. Nah, bagaimana ini ciri cinta karena Allah itu? Ini Yahya bin Mu'adz menjelaskan hakikat cinta karena Allah itu tidak bertambah karena kebaikan. Dengan bertambah kebaikan lalu bertambah cinta, ya biasa we, karena dari awalnya sudah cinta. Pak Ahmad ngasih, tidak ngasih, saya tetap mencintai Pak Ahmad. Ya. Misalkan saya mencintai Buya Hamka, saya nggak pernah bertemu beliau, nggak pernah mendapat kebaikan dari beliau, tapi saya mencintainya karena saya tahu kebaikan. Saya mencintai Pak Nasir, bertemu nggak pernah, meskipun mungkin pernah sejaman kalau dengan Pak Nasir, tapi nggak pernah saya dapat ilmu langsung dari beliau, kebaikan beliau, ngasih apa nggak pernah. Tapi saya mencintai beliau. Itu cinta karena Allah itu begitu tanpa syarat. Dan tidak berkurang karena ketiadaan perhatian. Tak juga barudak remaja ke artis Korea, wah kagigeloan. Padahal temeran atau juga bapak ka Persib lah. Mun juara bapak dibere naon. Mun eleh rungsing. Itu karena bapak cinta pada Persib. Tak kudu nama kalau gitu. Kepada Pak Ahmad juga begitu. Mau Pak Ahmad ngasih, tidak ngasih, kita tetap cinta kepada dia. Nah, dengan begitu nanti cinta Allah, cinta malaikat, cinta manusia akan diperoleh. Apa wujudnya? Dijelaskan oleh Ibnu Hajar, wal muradu bi mahabbatillah iradatul khairi lil abdi wa husulith thawabilahu. Yang dimaksud cinta Allah adalah menghendaki kebaikan untuk hamba tersebut dan memberinya pahala. Jadi ini hamba dicintai Allah itu gimana? Ya, dapat kebaikan di dunia dan dapat pahala nanti di akhirat. Wa bi mahabbatil malaikah istighfaruhum lahu wa iradatuhum khairad daraini lahu. Cinta malaikat itu istighfar mereka untuknya dan permohonan untuk kebaikan di dua negeri untuknya. Ada apa di surat Ghafir surat 40? Malaikat itu berdoa, Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmah faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka waqihim 'adzabal jahim wadkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum
wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa qihimus sayyi'at. 4 tuh doa malaikat. Ya Allah, rahmat Engkau luas mencakupi apapun. Ampunilah orang-orang yang tobat dan mengikuti jalan Engkau. 1. Faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabila wa qihim adzabal jahim. Jauhkan mereka dari siksa yang pedih. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin. Ya Allah, masukkan mereka ke surga Aden. Wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Dan ayah mereka, suami istri mereka, anak-anak cucu-cucu mereka yang solih. Bahagian mana lagi selain kita semua sekeluarga berkumpul di surga. Kan kita merasakan bahagia paling bahagia ke lebaran banyak. Karena lebaran ngarariung kabeh dulur. Nah, nanti kita berlebaran di akhirat dengan doa malaikat. Waqihimus sayyi'at, jauhkan mereka dari kejelekan. Tuh didoakan. Kita jauh dari amal-amal yang jelek. Malaikat. Kalau malaikat mencintai kita, doa malaikat itu pasti diijabah. Wa maili qulubihim ilaihi likaunihi muti'an lillahi muhibban lahu. Termasuk kecondongan hati malaikat kepadanya karena hamba tersebut taat dan cinta kepada Allah. Malaikat akan selalu menemani kita, bukan setan yang menemani kita. Ya. Menjadi pendamping kita, jadi qarin, dan nanti kemudian jadi saksi. Ya. Ada di surat Qaf. Wajat kullu nafsim ma'ha sa'iqu wasyahid. Nanti setiap orang itu datang hari kiamat, ada yang sa'iq menuntun, ada syahid, ada saksi. Ini dua malaikat yang dulu menemani dia, raqibun atid, ya. Di ayat yang lain mayal fidhu min qaulin illa ladai raqibun atid, mengawal. Wa mahabbatil ibadi lahu, dan cinta manusia kepada dia, i'tiqaduhum fil khair, keyakinan mereka yang selalu baik kepadanya, malaya suudon, wa iradatuhum daf'a syarri anhu ma amkana, dan upaya mereka untuk menghilangkan gangguan darinya semaksimal mungkin. Sok tingali tanya tokoh-tokoh yang dicintai, Buya Hamka, Pak Nasir, Pak Kiai Hasyim Asy'ari, Pak Kiai Ahmad Dahlan, itu kan mereka sudah meninggal. Ini para pencintanya selalu berusaha untuk menanamkan kebaikan, menepis hal-hal buruk, suudon terhadap mereka, fitnah-fitnah. Ini sesuai dengan doa yang diajarkan Nabi Ibrahim. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Jadikanlah untukku lisan yang baik, yang benar pada generasi berikutnya. Jadi kalau generasi berikutnya banyak mencibir, ya itu pertanda dia bukan orang baik. Kemudian bagaimana cara lain untuk meraih cinta Allah? Di hadis di bawahnya saya tulis innal abda la yaltamisu mardatallah fala yazalu bidzalik. Karena hamba itu selalu mencari keridhaan Allah dan terus menerus ia seperti itu hingga Allah berfirman, dan seterusnya sama dengan hadis di atas. Jadi memang tidak ujug-ujug, tidak tiba-tiba, ini akibat dari satu sebabnya karena kita selalu bernafsu untuk mencari keridhaan Allah. Dalam Al-Quran kan banyak ayatnya ibtigha'a mardatillah. Apakah Allah sudah ridho dengan amal ini? Bukan pujian dari orang-orang. Kalau pujian dari orang-orang mah itu udah pasti para penjilat unggul. Makanya Nabi sering bilang mun aya nu muji awuranku kesyik oleh pasir. Kenapa? Membuat kita lupa. Ini mohon maaf ya, saya rasakan sendiri.
sebagai pengasuh pesantren. Harapun urang mah moal mungkin aya nu ngritik. Pak, Bu, mohon masukan. Wah, Ustaz, saya. Ada anaknya yang kurang bagus. Bu, kira-kira ini gimana, Pak? Ini cenepun anaknya. Hese. Dan kalau kita hidup nyaman dengan begitu, selamanya kita nggak bakalan tahu kelemahan pesantren kita. Bapak kalau hidup dengan staf yang begitu, wah rugi. Nanti kalau mau ayah jalma pika sebelumnya, Pak, kukut hiji jadi staf. Buat pembanding, ya, buat bagian pengkritik gitu. Susah. Kita mau cari data dari mana nih? Mau tahu kelemahan? Tahu-taunya dari kelulusan. Kelulusan ternyata kurang bagus. Wah, ini berarti ada masalah. Cuma nanya ke staf, nanya ke pengajar, nanya ke orang tua. Harapun orang ada budaya Sunda mah eueuh pake. Jadi di sini kita harus fokus, bukan masalah keriduan manusia, pujian dari manusia, tapi Allah ridho atau tidak. Jadi standar kepuasannya bukan lagi kepuasan pelanggan konsumen, tapi kepuasan Allah. Itu orang yang akan mendapatkan cinta Allah. Kemudian di surat Maryam, innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Orang beriman dan beramal solih, Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang, saling mencintai. Lalu yang terakhir yang saya tidak tulis tapi saya tulis teksnya, Ibnu Hajar menuliskan hadis tentang kekasih Allah. Kenapa Allah mencintai kekasih Allah? Karena dia mengamalkan dua amal. Satu, mengamalkan semua yang wajib. Dua, dan mengamalkan amal-amal sunat. Mengamalkan semua yang wajib itu termasuk yang wajib ditinggalkan, dia tinggalkan gitu. Yang sunat itu juga yang dibenci untuk dikerjakan, dia tinggalkan. Mengamalkan semua yang wajib, meninggalkan semua yang haram. Mengamalkan semua yang sunat, meninggalkan semua yang makruh. Tak cenah eta Ustaz makruh nu hese teh. Nya mata karana ge makruh, naon makruh teh? Dibenci. Oh bae da teu haram heuh makruh. Makruh teh apa? Dibenci. Jadi kalau kita mau dicintai Allah, tinggalkan yang makruh, amalkan yang sunat, insya Allah kita akan dikenang oleh penduduk bumi sebagai orang baik. Ini sekaligus catatan, Pak, bahwa cinta kita jangan tersekat oleh sekat-sekat yang sempit. Kalau kita melihat seseorang yang tidak kita kenal dicintai oleh orang-orang solih, meskipun tidak semadhab dengan kita, kita pun harus turut mencintainya. Contoh misalkan Habib Rizik di samadhab jeung abdi, tapi faktanya dia dicintai, dan yang mencintainya kan bukan orang-orang jahat, orang-orang soleh, ahli ibadah. Saya tidak punya alasan untuk tidak mencintai Habib Rizik Syihab. Atau Buya Yahya itu samadhab jeung Abu Syar Abdul Somad, nggak semadhab dengan saya. Syar Adi Hidayat, tapi faktanya mereka dicintai oleh umatnya. Yang mencintainya orang-orang soleh. Jadi kita pun harus bisa mencintainya. Atau jangan jauh-jauh, mungkin di masjid tetangga, ya ada tokoh-tokoh yang dicintai oleh umatnya, disanjung. Kita pun sama harus respeknya. Kita harus mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Karena kalau orang-orang soleh mencintainya berarti Allah mencintai dia. Sekian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mangga bila ya pertarusan. Daya banyak. Ya, orang langsung sarapan. Aku lo qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.